Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asma Rita. Di sini saya akan menjelaskan proyek bisnis saya yang saya rancang, yaitu Bimbel Tahsin. Bimbel Tahsin merupakan lembaga bimbingan belajar yang berfokus pada pembelajaran membaca Al-Quran dengan benar sesuai kaidah makhraj dan tajwid. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas peluang bisnis saya, yang mana target utama kami adalah siswa SD, SMP, SMA yang ingin belajar Al-Quran dengan metode yang mudah dipahami, menyenangkan, serta dibimbing oleh pengajar yang berpengalaman. Nah, melalui Bimbel Tahsin ini, kami berharap dapat membantu mencetak generasi muda yang tidak hanya mampu membaca Al-Quran dengan baik, tetapi juga mampu mencintai dan mengamalkan isi kandungannya. Kebutuhan pasar itu sangat penting ya. Nah, sebelum memulai sebuah usaha, kita harus memahami dulu nih kebutuhan pasar kita. Saat ini masih banyak anak-anak remaja yang belum lancar membaca Al-Quran ataupun belum memahami aturan tajwid yang benar. Di sisi lain, banyak orang tua yang menginginkan tempat belajar Al-Quran yang nyaman, berkualitas, dan memiliki jadwal yang fleksibel. Nah, melihat kondisi ini, Bimbel Tahsin hadir sebagai solusi dengan menyediakan pembelajaran yang menarik, mudah dipahami, serta dapat dilakukan secara online maupun offline sesuai dengan kebutuhan siswa. Bisnis model kanvas. Nah, ini merupakan bisnis model kanvas kami. Untuk menjalankan usaha ini, kami menyusun bisnis model kanvas ini sebagai gambaran model bisnis. Target pelanggan kami adalah siswa SD, SMP, dan SMA. Nilai utama yang kami tawarkan adalah pembelajaran tahsin yang mudah dipahami, pengajar yang profesional, serta jadwal belajar yang fleksibel. Melalui promosi yang dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, hubungan dengan pelanggan dijaga melalui pendampingan belajar, evaluasi rutin, serta komunikasi aktif dengan orang tua. Sumber pendapatan berasal dari biaya pendaftaran, paket belajar bulanan, dan kelas privat. Nah, sedangkan kegiatan utamanya yaitu meliputi proses pembelajaran evaluasi bacaan, penyusunan materi, serta promosi. Dengan model bisnis ini, Bimbel Tahsin diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Untuk kekuatan dan strength, Bimbel Tahsin memiliki pengajar yang kompeten, metode belajar yang mudah dipahami, serta layanan belajar yang fleksibel. Untuk kelemahan atau weakness, usaha ini masih tergolong baru sehingga membutuhkan waktu untuk dikenal masyarakat. Nah, peluangnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama serta berkembangnya pembelajaran secara online. Sedangkan ancamannya yaitu adanya persaingan dengan lembaga pendidikan lain berupa perubahan teknologi yang terus berkembang. Nah, dengan memahami analisis SWOT ini, kami dapat menyusun strategi agar usaha yang kami jalankan tetap terus berkembang. Strategi pemasaran online dan offline. Agar Bimbel Tahsin dikenal oleh masyarakat, kami menerapkan strategi pemasaran online dan offline. Untuk pemasaran online, kami memanfaatkan Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan dengan membuat konten edukasi, membagikan testimoni siswa, serta memberikan informasi mengenai program belajar. Sedangkan pemasaran offline dilakukan dengan menyebarkan brosur, memasang spanduk, mengikuti kegiatan keagamaan, dan menjalin kerjasama dengan sekolah maupun masjid. Nah, dengan kombinasi pemasaran online dan offline ini, diharapkan jangkauan promosi menjadi lebih luas dan fleksibel. Rancangan operasional. Di sini kami merancang rancangan operasional dalam menjalankan bimbel
Bimbel Tahsin ini, kami telah menyusun rancangan operasional ini agar kegiatan belajar berjalan dengan baik. Kelas dilaksanakan 3 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jam belajar dimulai dari pukul 16.00 sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Fasilitas yang kami sediakan yaitu meliputi ruang belajar yang nyaman, Al-Quran, modul pembelajaran, papan tulis, akses internet, serta media pembelajaran digital. Setiap kelas dibatasi sekitar 10 sampai dengan 15 siswa agar proses belajar lebih efektif dan setiap peserta mendapatkan perhatian yang maksimal dari pengajar. Selanjutnya yaitu proyeksi modal, biaya, dan keuntungan. Nah, untuk memulai usaha ini dibutuhkan modal awal sekitar 10 juta, kurang lebih 10 juta. Modal tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan belajar, modul, perangkat pendukung, promosi, dan kebutuhan operasional lainnya. Apabila terdapat sekitar 30 siswa dengan biaya belajar Rp200.000 setiap bulan, maka pendapatan yang diperoleh sekitar Rp6 juta per bulan. Setelah dikurangi biaya operasional, keuntungan bersih diperkirakan mencapai 2 hingga 3 juta rupiah setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Bimbel Tahsin ini memiliki peluang yang cukup baik untuk dikembangkan. Yang terakhir yaitu analisis resiko operasional. Dalam setiap usaha tentu terdapat berbagai resiko yang harus diantisipasi. Beberapa risiko yang mungkin terjadi antara lain yaitu jumlah siswa yang belum mencapai target, gangguan jaringan internet saat pembelajaran online, pengajar yang berhalangan hadir, serta persaingan dengan lembaga pendidikan lainnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kami menyiapkan beberapa solusi seperti menyediakan jadwal cadangan, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat promosi, serta melakukan evaluasi secara berkala. Dengan pengelolaan risiko yang baik, Bimbel Tahsin ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik bagi para siswanya. Demikian pemaparan mengenai proyek bisnis Bimbel Tahsin kami, dan kami berharap usaha ini tidak hanya menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, tetapi juga menjadi sarana untuk membantu generasi muda belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.